Hai Sobat Preservasi, kembali lagi di tutorial preservasi. Kali ini kita akan mempelajari dan membahas terkait proses alih media naskah kuno bersama saya, Dava, sebagai pengalih media dan rekan saya. Baik, Kuni. Jadi Mas Bay, sebelum melakukan alih media ini, kenapa sih kita harus mengalih mediakan? Seberapa pentingkah melakukan alih media itu? Iya, kita akan melakukan alih media karena kita memiliki bahan perpustakaan yang cukup penting informasinya untuk diketahui oleh publik. Dan biasanya naskah atau bahan perpustakaan tersebut memiliki umur yang sangat panjang. Wah, ternyata penting juga ya Mas Bay untuk alih media ini. Iya, Dav. Lalu bahan perpustakaan apa saja sih yang harus dialih mediakan itu, Mas? Untuk bahan perpustakaan yang kita alih mediakan bisa berupa naskah kuno, kemudian ada majalah langka, buku langka, koran langka, dan lain sebagainya. Oh, seperti itu. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari alih media dengan menggunakan scanner. Jadi untuk alih media ini sebenarnya terbagi menjadi 3 level. Untuk level pertama kita menggunakan kamera medium format, lalu untuk level kedua kita menggunakan kamera DSLR, dan yang ketiga itu kita menggunakan alat scanner ini. Untuk kali ini dalam proses alih media hari ini kita akan mempraktekkan alih media dengan menggunakan scanner. Ya, jadi Sobat Preservasi, alat-alat apa saja sih yang harus dipersiapkan, Mas Bay? Untuk mengalih mediakan, kita akan menggunakan sebuah unit laptop atau komputer yang bisa digunakan di kantor. Kemudian ada scanner yang telah tersedia, alas untuk menaruh bahan perpustakaannya, dan bahan perpustakaannya itu sendiri. Dalam hal ini kita menggunakan naskah kuno. Wah, lengkap juga ya Mas Bay untuk persiapannya. Lalu apa saja sih yang harus diperhatikan sebelum melakukan alih media itu? Yang pasti semua alat itu harus sudah tersambung dengan baik, di antara laptop, kemudian scanner, dan bahan perpustakaan itu sendiri yang telah tersedia. Kita harus memperhatikan kelengkapan-kelengkapan yang ada. Nah, jadi Sobat Preservasi, sebelum alih mediakan itu kita harus memperhatikan hal-hal apa saja yang harus dilakukan. Jadi untuk mengalih mediakan ini banyak tahapannya. Jadi agar proses selanjutnya dalam melakukan proses alih media ini sudah terstandarisasi dengan baik. Ya, jadi Sobat Preservasi, mari kita mulai cara mengalih mediakan. Tahapan apa saja sih Mas Baikuni untuk mengalih mediakan itu? Ya Mas Dava, di sini kita akan melakukan alih media menggunakan satu set unit laptop, kemudian menggunakan scanner dengan brand Cezur. Cezur ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu memiliki pencahayaan tersendiri, kemudian ada beberapa button yang akan memudahkan kita, ada button pencahayaan, kemudian button zoom in zoom out, dan shutternya itu sendiri. Dan jangan lupa untuk memiliki alas yang biasanya tersedia dalam paket scanner itu. Setelah itu kita akan mempersiapkan bahan perpustakaan yang kita miliki untuk dialih mediakan. Letakkan bahan perpustakaan tepat di tengah scanner. Letakkan di atas alas yang berwarna hitam ini. Kemudian kita akan membuka software Cezur, yaitu bawaan dari scanner. Setelah itu ada beberapa mode dalam menggunakan scanner Cezur ini, yaitu ada flat single, yaitu akan men-scan satu halaman full, kemudian facing page, yaitu menggunakan metode scanning berupa halaman per halaman, kemudian manual selection yang akan menggunakan metode scanning secara custom. Apa itu custom yang dimaksud di sini? Yaitu kita akan memposisikan ukuran yang ada pada software dengan posisi ukuran yang ada pada aslinya. Nah, setelah memposisikan ukuran pada aslinya, barulah kita dapat memulai proses scanning dengan menggunakan shutter yang ada di dalam software atau menggunakan shutter yang terletak di luar. Bahan perpustakaan yang kita miliki biasanya memiliki halaman yang sangat banyak, atau kita bisa sebut sebuah buku, layaknya sebuah buku. Maka halaman per halaman akan di-scan melalui alat ini. Jika bahan perpustakaan telah selesai dialih mediakan, maka kita akan melihat hasil dari proses alih media tersebut di dalam software, atau langsung melihatnya di dalam file explorer. Hasil dari alih media itu sendiri berupa gambar yang terdiri dari halaman-halaman yang ada dalam bahan perpustakaan ini, menyesuaikan dengan aslinya. Jika halaman dalam buku tersebut ada 50, maka
kita akan menghasilkan 50 gambar dari proses scanning ini. Setelah kita melakukan proses scanning, langkah selanjutnya adalah proses editing file-file yang telah kita scanning tersebut. Kita dapat menggunakan Adobe Photoshop untuk aplikasi editing yang digunakan. Setelah aplikasi Photoshop terbuka, lalu kita buka file yang akan diedit. Jangan lupa untuk membuka folder tersebut, kemudian pilih file image yang akan diedit, lalu book open. Lalu proses editing sebenarnya tidak melakukan banyak perubahan, hanya menyesuaikan ketika ada tata letak yang tidak sesuai atau terlalu banyak margin yang diberikan. Jika dianggap sudah tidak perlu melakukan editing, maka kita tidak perlu melakukan editing, lalu buka kembali file yang selanjutnya. Seperti ini, kita akan melakukan cropping. Lalu save. Dapat juga membuka beberapa sekaligus dalam aplikasi Photoshop ini. Lalu melakukan cropping satu persatu. Ada beberapa naskah jika dapat melakukan rotating untuk beberapa tata letak yang perlu disesuaikan. Lalu melakukan cropping. Setelah melakukan editing, kita dapat melihat hasilnya di folder tersebut. Kemudian memakai mode details, kita akan melihat dimensi dari masing-masing file gambar itu terlihat berbeda. Berarti ukurannya tidak sama. Sebelum melakukan combining menjadi PDF, maka harus dilakukan resizing terhadap file tersebut. Kita dapat menggunakan aplikasi namanya Total Image Converter. Buka file tersebut, buka foldernya, kemudian pilih seluruh file image yang ada di dalamnya, lalu klik resize. Tentukan tempat hasil menyimpan file yang telah di-resize nanti. Ini kita akan menyimpan file tersebut pada folder baru. Misalnya JPG seperti itu. Untuk ukuran white-nya kita sesuaikan dengan file pada ukuran aslinya. Pada ukuran fisiknya setelah diukur menghasilkan 13.000, kemudian height-nya adalah 22.000.
Untuk wide 1300 dan height 2000, ini menyesuaikan yaitu 13 cm dan 20 cm. Dan metode stretch. Lalu start. Jangan lupa di originalnya jangan dicentang agar file asli tidak terhapus. Lalu klik start. Lihat hasilnya dalam folder JPEG tersebut. Klik details, kemudian klik kanan dimension, maka akan menghasilkan dimensi 1300 x 2000, yakni 13 cm x 20 cm. Jika ukuran sudah sama pada masing-masing file image tersebut, barulah kita dapat melakukan combining seluruh file image ke dalam file PDF. Untuk combining dapat menggunakan Adobe Acrobat. Setelah terbuka Adobe Acrobat tersebut, klik combine lalu merge file into a single PDF. Add files atau bisa juga add folder. Setelah dipilih folder yang terdapat file-file kita tadi, klik OK, lalu klik Combine Files. Tentukan di mana kita akan menyimpan file PDF tersebut dengan nama. Biasanya kita akan menamakan file tersebut dengan judul dari naskah yang telah di-scan. Untuk naskah Latin biasanya kita akan melakukan OCR terhadap dokumen tersebut. Namun jika naskahnya bukan Latin, kita sudah cukup sampai proses combining PDF ini. Jika diperlukan untuk watermark, maka akan ditambahkan setelahnya. Melakukan fitur-fitur tersebut dapat dilakukan pada software Adobe Acrobat ini juga. Untuk OCR, pilih OCR, Reckoning Text OCR jika diperlukan. Untuk penambahan watermark dapat menggunakan Adobe Acrobat dengan memilih file dokumen, lalu watermarking, klik add, dan pilih file yang akan dijadikan watermark. Lalu posisikan dia, biasanya terserah bisa di atas, tengah, atau di bawah. Lalu tambahkan jarak agar tidak terlalu ke bawah, lalu buat opacity menjadi 25%. Lalu lalu skalanya 15% dari target. Setelah itu jangan lupa watermarking dimulai dari halaman 2 sampai halaman 1 sebelum terakhir. Lalu klik OK, maka watermarking telah selesai. Jangan lupa untuk klik save kembali dengan file save atau menggunakan icon save pada toolbar. Maka proses dari scanning sampai hasil akhir adalah PDF telah selesai dilakukan.
Untuk hasil yang telah dialimediakan berupa file PDF dapat diakses melalui kastara.perpusnas.go.id melalui browser, baik melalui handphone atau melalui PC atau laptop. Gimana Sobat Preservasi, menarik bukan? Jika Sobat Preservasi masih memiliki pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa mengikuti semua sosial media kami untuk melihat tips-tips preservasi lainnya. Terima kasih kepada Mas Baikuni yang telah meluangkan waktunya dan memberikan pengetahuan terkait alih media. Saya Dava. Dan saya Baikuni. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam literasi.